Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun ketika kita bertemu dengan Ramadan, ada selalu satu pertanyaan yang senantiasa diutarakan oleh kaum muslimin dan muslimat, yaitu apa hukum orang yang berpuasa namun ia tidak melaksanakan sholat. Di dalam kitab Taisirul Fiqhi fi Dhawil Kitab fi Dhawil Qur'ani was Sunnah Fiqhus Siyam karangan Dr. Muhammad Yusuf Qaradawi, di halaman 166 sampai dengan 167, beliau memaparkan dengan lugas, dengan terang benderang tentang hukum orang yang berpuasa namun ia tidak melaksanakan sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa Islam, rukun Islam itu ada 5. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa di bulan Ramadan, kemudian haji bagi yang mampu. Bahwa kita mengetahui salat adalah tiang agama, dalam artian ketika kita ingin membangun rumah, yang pertama kali yang harus diperhatikan adalah kekokohan tiangnya. Ketika tiangnya kokoh, maka insya Allah bangunan itu akan berdiri dengan kokoh dan juga akan bertahan lama. Jadi problem yang terjadi setiap Ramadan, ada segelintir, sebagian kecil kaum muslimin dan muslimat melaksanakan puasa namun ia tidak mendirikan sholat. Dijelaskan oleh Muhammad Yusuf Qaradawi, mufti Mesir, bahwa orang yang tidak melaksanakan sholat di bulan puasa Ramadan dan ia dalam keadaan berpuasa, maka dikutip dari pernyataan Ahmad ibnu Hanbal, maka ia menjadi masuk ke dalam golongan orang kafir. Bahwa kita sudah paham dan mengerti perbedaan antara kafir dan muslim itu terletak di dalam mendirikan salat itu. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara zihara. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah nyata-nyata kekafirannya. Ini pernyataan Ahmad bin Hanbal. Namun pernyataan jumhur ulama dijelaskan bahwa orang yang tidak sholat di bulan puasa Ramadan dan ia dalam kondisi berpuasa, maka ia dimasukkan ke dalam kategori fasik. Fasik dalam artian bahwa tetap sah
ibadah puasanya, namun ia berdosa karena meninggalkan kewajiban mendirikan sholat. Ketika rukun-rukun puasanya lengkap, ketika syarat-syarat sahnya sudah ia tunaikan, maka puasa yang ia lakukan insya Allah akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amal kebaikan sekecil biji dzarrah pun, maka kebaikan itu akan tercatat. Dan siapa yang melakukan kejahatan, keburukan sekecil biji dzarrah pun, maka ia akan menuai balasan dari kejahatan yang ia lakukan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tarik kembali ke dalam firman Allah yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam ajaran agama Islam itu secara menyeluruh. Ketika kita mengakui kita sebagai orang muslim, maka segala yang diperintahkan di dalam agama Islam harus kita amalkan. Segala yang dilarang harus kita hindari semaksimal mungkin. Jangan sampai kita mengamalkan perintah Allah sesuai dengan selera dan keinginan kita. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman dengan sebahagian kitab dan kalian kufur dengan sebahagian yang lainnya? Apakah puasa kita di bulan Ramadan hanya ikut-ikutan? Wala yaqulu ahadun minkum asumu li anna fulan yasum. Jangan sampai kita mengucapkan ungkapan aku berpuasa karena si fulan berpuasa. Ada embel-embel di belakangnya. Berarti dia hanya ikut-ikutan, tidak ada dasar ilmunya, tidak ada yang mendasarinya dari syariat, dan tidak dilandasi oleh ilmu pengetahuan, hanya ikut-ikutan. Inilah yang sangat berbahaya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir kitab ini Muhammad Yusuf Qaradawi mengingatkan bahwa naqulu lahu jazakallahu khairan an saumika. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran atas puasamu. Wa alaika an takmila islamak. Artinya di samping itu sebaiknya kita yang mungkin tidak sholat ketika berpuasa, hendaklah kita menyempurnakan agama Islam kita. Mimma huwa a'zamu minas shaum, karena kewajiban mendirikan sholat lebih besar tuntutannya dibandingkan daripada melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Engkau telah menahan lapar dan dahaga, tujuannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama baluka tatakasal, apa yang menyebabkan engkau bermalas-malasan untuk tidak sholat bersama orang-orang yang sholat, untuk tidak rukuk bersama orang-orang yang rukuk, padahal mendekatkan diri kepada Allah itu lebih utama dengan sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan kita, mari kita perbaiki kualitas Islam kita. Kalau mungkin selama ini ada segelintir di antara kita mungkin berpuasa tidak melaksanakan sholat, mari perlahan, step by step, selangkah demi selangkah kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Jangan sampai nanti kita menyesal, dihitung-hitung amal ibadah kita minus. Apa kata Rasul? Ata'rifuna manil mukhlis? Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Ya, orang yang bangkrut itu adalah ia sibuk beramal ibadah di dunia dan juga sibuk mencari kesalahan, menggunjing orang lain, sehingga nanti hitung-hitungan di akhirat minus.
amal kebaikan kita akan diberikan kepada orang lain. Habis amal kebaikan itu, maka dosa orang yang kita gunjing nanti akan ditimpakan kepada kita. Mari kita selalu memperbaiki diri, kita selalu menambah kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan ini Allah muliakan, di mana di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini kita bertemu dengan hari Jumat 5 kali. Hanya 20 tahun sekali dapat kita rasakan keutamaan dan kemuliaan ini. Jangan kita sia-siakan, kita isi Ramadan ini dengan memperbanyak amal ibadah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat bagi kita, dan kita harapkan di bulan Ramadan ini kita perbaiki diri kita, perlahan-lahan kita laksanakan perintah Allah yang lebih utama. Harus kita paham dan mengerti, beribadah ini kita harus bisa memilah dan memilih mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram, sehingga kita dapat memprioritaskan apa yang harus kita dahulukan dan kita utamakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi khazanah ilmu bagi diri saya dan bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.